Sobat Desaku Cinta dimanapun kalian berada. Balik lagi nih di podcastnya Desaku Cinta Sri Harjo. Dengan saya, kenalan dulu nih sama saya, Wiwin Wulandari. Saya di sini akan menjadi host pada podcast pada kali ini dengan tema yang sesuai banget sama Sri Harjo nih teman-teman. Karena kan kita tahu ya, Sri Harjo kan punya banyak potensi alam yang nggak terhitung jumlahnya. Kita bisa lihat dari ujung timur, barat, utara, dan selatan mempunyai banyak persawahan yang tidak terhitung jumlahnya. Dan tema kali ini yaitu tentang petani muda milenial, gitu ya. Kita mendatangkan narasumber hebat, seorang pemuda gitu, yang mau terjun ke dunia pertanian gitu ya. Dan karena kan kita tahu ya, jarang-jarang sekali pemuda yang mau terjun gitu ya, kotor-kotor, mau terjun ke persawahan gitu ya. Oke, nggak usah panjang lebar aja deh. Kita langsung panggil aja Mas Anton. Halo. Selamat datang Mas Anton. Selamat datang. Oh ya, gini nih, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sampai sejauh ini masih bisa duduk di sini kok. Oke, baik. Nah, jadi gini nih Mas. Saya sama Sobat Desaku Cinta ini mau kepo-kepo nih soal pertanian gitu ya, sama Mas Anton nih, boleh nggak Mas? Boleh. Dengan senang hati malahan. Oke, baik. Nah, boleh nih Mas, perkenalan dulu ya. Mungkin banyak dari Sobat Desaku Cinta gitu yang belum kenal sama Mas Anton nih. Boleh Mas jelasin nih nama panjangnya Mas Anton, alamatnya, atau mungkin statusnya nih ya teman-teman. Mungkin ada yang kepo gitu ya sama Mas Anton. Ya, sebelumnya kenalan dulu, nama saya Anton. Aslinya brandnya bukan Anton Farm tapi Taruna Farm. Ya, saya berasal dari petani biasa lah gitu, bukan petani muda milenial tapi petani biasa aja, nanti tidak kedurun kata-katanya ya. Oh gitu, baik Mas. Itu aja cukup gambarannya sekilas tentang diri profil saya. Oke gitu. Oke, ini ada yang belum dijawab nih Mas, statusnya gitu ya. Statusnya Mas Anton ini gimana nih? Mungkin ada dari yang kepo nih ya, dari Sobat Desaku Cinta gitu ya. Statusnya jomblo terus lah pokoknya. Oh ini, jadi nih ya Sobat Desaku Cinta, Mas Anton ini masih jomblo gitu ya. Oke, lanjut nih Mas. Boleh nih Mas, perkenalan gitu. Kita ini lokasinya ada di mana sih Mas? Mungkin Mas Anton yang lebih paham gitu. Ya, untuk lokasinya kita di ujung timur lah. Ini ujung timur, tepatnya di Kandang Plosok. Yaitu adalah brand dari Taruna Farm, juga Taruna Tani. Brandnya adalah seperti yang ada di belakang kita ini adalah brand unggulan kita terkait dengan sistem peternakan terpadu. Itu. Oke, untuk lokasinya. Oke, jadi lokasinya ada di Padepokan Kandang Kelompok Taruna Tani Kandang gitu ya. Plosok. Oh, Kandang Plosok gitu ya. Kandang Plosok Taruna Tani gitu ya, Mas ya. Oke. Ini Mas, aku kepo nih. Mas Anton ini kenapa membranding dirinya itu Anton Farm atau Taruna Farm itu kenapa, Mas? Simpel banget. Kenapa tuh lawong secara garis besar kan saya tuh backgroundnya petani. Ya wis lah. Untuk nama farm sendiri kan dalam arti bahasa asing ya. Lah kita terapkan lah di branding ini, Taruna Farm gitu. Simpel banget asing. Oke, keren banget sih. Masnya bisa dibilang dari kecintaannya di dunia pertanian gitu ya Mas. Jadi membranding dirinya menjadi Anton Farm gitu ya Mas ya. Iya, hampir semua saya branding Taruna Farm malahan. Oh gitu. Dari akun sosmed juga kita branding Taruna Farm. Oke gitu, oke. Oh iya, Mas Anton ini kalau boleh tahu sejak kapan sih Mas mulai terjun gitu ya di dunia pertanian gitu? Sebenarnya gini, kalau saya terjun di dunia pertanian itu sudah sejak kecil. Saya diajarkan untuk bertani. Tapi kan dalam konotasi masih pertanian, masih konvensional lah. Pertanian yang sederhana dan hanya monoton seperti itu. Kita belum tahu terkait dengan profit oriented dunia pertanian itu seperti apa. Nah, mulai tahun 2017 saya mulai kenalan, membangun jejaring. Nah, disitulah mulai. Oh, ternyata dunia pertanian itu sangat prospek untuk. Oh gitu, oke baik Mas. Jadi bisa dibilang kalau Mas Anton itu terjun ke dunia pertanian itu emang udah sejak kecil gitu ya Mas ya. Terus mulai terjun gitu ya, lebih terpadu gitu ya pertaniannya itu dari 2017 gitu ya Mas ya. Oke baik. Nah selanjutnya nih Mas,
Mas Anton ini kan saya tahu Mas Anton ini kan juga anggota dari Taruna Tani Hijaunya Cinta gitu ya Mas ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Mas, mengulik sedikit tentang Taruna Tani itu seperti apa sih Mas? Oh ya, jadi kebetulan saya sendiri sebagai sosok leader ya di situ, di Taruna Tani itu. Kalau menurut secara gambaran secara detailnya, Taruna Tani adalah sebuah lembaga desa yang setara dengan Gapoktan. Tapi Taruna Tani itu adalah mengampu petani muda milenial yang ada di Desa Sriharjo. Seperti itu. Gambaran singkatnya seperti itu. Dengan misi kita menumbuhkan minat generasi muda untuk bertani dan meningkatkan nilai ekonomis dari pertanian tadi. Oke, keren banget Mas Anton. Jadi di Taruna Tani ini Mas Anton itu mengajak gitu ya para kaum muda gitu ya biar terjun ke dunia farming atau pertanian gitu ya Mas ya. Oke gitu. Nah gini Mas, kalau boleh tahu kegiatannya di Taruna Tani itu apa aja sih Mas? Kalau kegiatannya di Taruna Tani nek diceritakan banyak banget. Kita mah gak kehitung. Kita di sini jualan paket wisata juga. Kita bahkan gini loh, generasi muda itu jangan sampai terpaku ke arah dunia pertanian saja. Tapi kita harus melihat dari sisi positif yang lebih luas. Bahasanya kita bisa ambil dari pariwisata, kita bisa ambil dari manapun itu kita bisa masuk. Untuk sekilas saja kita ada terkait dengan hidroponik, ada budidaya sistem tanam hidroponik ada. Bahkan kita yang terbaru itu kita kembangkan terkait dengan budidaya maggot terintegrasi, tadi integrated farming, tadi itu istilahnya sistem tanam yang terintegrasi, mulai dari kita budidaya maggot, kita budidaya ayam petelur, kita budidaya lele, nah itu kita budidaya tanaman, semua terintegrasi jadi satu di situ. Tak lupa dari domba ini juga ya, domba ini juga integrated farming juga. Bahkan dari domba ini kita tidak bisa istilahnya, kita tidak membuang sedikit apapun, tidak ada yang terbuang, bahkan kotoran pun kita bisa jadikan profit. Wah keren, bisa kita jadikan cuan loh. Oh keren, gimana nih Mas, maksudnya prosesnya ini kan katanya Mas Anton tadi ya di kambingnya ini ya, di peternakan kambingnya itu katanya dari kotorannya itu nggak ada yang terbuang gitu Mas, kalau boleh dijelaskan ya Mas lebih rinci gitu. Simpel saja sekarang, seorang petani pasti membutuhkan pupuk ya, jelas toh, pasti membutuhkan pupuk. Nah ketika kita terjun dalam dunia pertanian, otomatis dan dunia peternakan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dunia peternakan kita masuk dengan limbah sebentar, kita ralat dulu terkait dengan dunia pertanian. Itu kan pasti punya limbah pertanian. Limbah pertanian kita masukkan ke pakan hewan dengan cara fermentasi dan lain-lain. Terus nanti dari limbah hewan, baik nanti kan ada kotoran dalam bentuk padat dan cair. Nah untuk kotoran padatnya kita buat pupuk kompos, untuk cairnya kita buat POC, pupuk organik cair. Itu gitu. Kan berarti simpel banget, tidak ada yang terbuang tuh, sekecil apapun loh itu. Oh ya, keren banget sih, maksudnya dari peternakan kambing itu nggak cuma kambingnya aja yang bisa jadi profitnya gitu ya Mas, yang punya profit, ternyata dari kotorannya pun juga bisa gitu ya Mas ya. Oke, keren sih Mas. Ada satu lagi sih, sebenarnya tidak ada, bukan seperti itu juga. Itu kan baru dari segi limbah ya. Iya. Kalau kita lihat dari segi pariwisata, ini bisa masuk. Bahkan kemarin terakhir kita dikunjungi dari mana itu, bahkan dari luar kota juga berkunjung terkait dengan seperti ini tahu proses pemberdayaannya, seperti ini tahu proses budidayanya, integrated farming itu seperti ini tahu. Nah itulah yang lebih profit, yang lebih menjanjikan sebenarnya. Keren banget sih Mas, pokoknya bisa dari peternakan dan pertanian itu bisa berkesinambungan ke dunia pariwisata juga gitu ya Mas ya. Keren sih. Dari semua kegiatan itu Mas, tadi kan Mas Anton gitu ya menyinggung soal budidaya maggot gini. Kepo nih Mas, apa sih budidaya maggot itu sih Mas? Budidaya maggot ada budidaya lalat hitam. Nama latinnya wangel banget, panjang banget. Nah, dari ya cukup kita kenal lalat hitam, lalat hitam saja lah. Nah,
itu adalah budidaya yang besok tahun 2022 sedang digembor-gemborkan untuk jadi tren program pertanian di Kabupaten Bantul terkait dengan budidaya maggot atau integrated farming. Nah, di Taruna Tani ini kita sudah mulai duluan. Oh, Bahkan keren. bahkan rencana itu sudah awal tahun kemarin, tapi karena kita ada sedikit pandemi toh. Ya. Nah, terus kita berlalu baru kita mulai lagi Agustus kemarin. Oh, jadi sudah mulai dari Agustus gitu ya Mas Ya. budidaya maggotnya. Jadi Nah. budidaya maggot itu perlu sederhana saja. Kita budidaya istilahnya kalau bisa disebut ya lalat hitam, terus nanti berkembang ke istilahnya set atau belatung. Nah, belatung itulah yang jadi profitnya. Oh, Itu gitu. nanti bisa buat pakan ayam, buat pakan lele. Terus nanti makanan dari si belatung itu adalah limbah rumah tangga. Nah, jadi dari limbah rumah tangga anggota dan teman-teman nanti yang bisa dikembangkan adalah limbah rumah tangga itu jangan sampai jadi sampah, tapi kita jadikan cuan atau makanan bagi si maggot. Nah, maggot gitu. tersebut bisa kita jadikan uang atau pakan ternak kita. Oke. Seperti itu. Oh iya, baik Mas. Jadi tadi kan Mas Anton menyinggung ya soal yang budidaya maggot itu kan dari limbah rumah tangga gitu ya Iya, Mas. Nah, limbah rumah tangga seperti apa sih Mas yang bisa digunakan untuk memberi makan maggot atau untuk budidaya maggot sendiri? hampir semua limbah rumah tangga. Asal jangan plastik. Oh, iya. Nah, itu. Semua limbah rumah tangga asalkan jangan plastik. Nah, wis. Oke. Oh ya, begitu. Nah, mungkin bisa dicoba nih ya buat teman-teman Sobat Desaku Cinta di rumah gitu ya. Ada nggak sih Mas teknik-teknik khusus untuk melakukan budidaya maggot ini? Misalnya caranya gitu ya, dari awalnya pembusukannya gitu. Kalau teknik khusus nanti mungkin kalau dijelaskan secara teori nanti mungkin agak bingung sih. Mungkin nanti ada teman-teman muda Sriharjo teman-teman muda yang lain mau belajar terkait dengan integrated farming, terkait dengan sistem budidaya maggot terintegrasi, nanti bisa mainlah ke Taruna iya. Tani. Siap, kita terima. Istilahnya free. Oke, baik. Nah, ini jadi Mas Anton ya menyarankan buat teman-teman yang kepo ini ya, yang pengen tahu tentang budidaya maggot bisa langsung nih datang ke tempatnya Mas Anton ya, Mas ya. Nih, oh ya, dari tadi kan belum ngejelasin ya. Ini tuh lokasinya Masnya daerah mana? Sriharjo yang bagian mana sih Mas gitu? Oh, Sriharjo istilahnya lokasinya ini Ya. di Sriharjo nomor 2 dari paling timur. Istilahnya ya di ujung timur lah. Tepatnya di Dusun Sompo. Oh ya, di Dusun Sompo ya Mas. Tepatnya di Dusun Sompo di depan kandang pelosok. Nah, itulah. Jadi kenapa toh tadi tak katakan kita ada brand Taruna Tani kandang pelosok, itu adalah merupakan kandang tersebut benar-benar di pelosok, karena kita ya istilahnya ketika kita mau budidaya sebuah budidaya itu kita harus tetap menepi dari riuk dunia perkotaan loh. Istilahnya kita menghindari konflik di Oh, begitu. sekitar rumah ketika ternak itu berada di sekitar rumah, seperti itu. Jadi memilih di lokasi yang lebih bisa dibilang menyatu dengan alam ya Mas Iya, ya. Gitu. Oke. Nah, ini Mas, dari semua kegiatan yang udah dilakuin Mas Anton sama Taruna Tani kan tadi ada peternakan, pariwisata, sama yang budidaya banyak sekali itu. Mm-mm. Untuk Mas Anton sendiri tuh profitnya apa aja sih Mas yang Mas Anton dapatkan dari semua itu? Kalau profitnya kalau diceritakan yo nanti dikira gimana. Nanti malah kalian pada ikutan. Bisa dicontoh itu Mas kan. Biar Sobat Desaku Cinta itu juga mencontoh gitu ya Mas Oh, ya, iya, biar iya. ikut terjun juga kayak Mas Ya, Anton gitu. Jadi kan gini, sebenarnya kan ketika kita berbicara profit oriented terkait dengan profitnya itu sangat sederhana banget. Bahasanya kita ketika kita berbicara profit oriented, satu, semua itu ada profitnya, tergantung kita tergantung kita mau berjalan atau enggak. Harapannya nanti ketika ada mungkin ketika saya tuh terjun di dunia pertanian seperti ini, harapannya nanti ada teman-teman juga generasi muda yang maulah yuk berkecimpung. Loh, pertanian itu nanti kotor. Enggak lah, kita berpikir jangan seperti itu, tapi kita berpikir
oh pertanian itu modern. Oh Ketika iya. kita berbicara pertanian modern, maka semua itu nggak akan, kotor bisa diatasi, nyangkul bisa diatasi, kita nyiram bisa diatasi, kita nyemprot bisa diatasi. Semua semua ketika kita mau dan kita segera melakukan, maka semua akan jadi profit dan semua jadi cuan Oh tersendiri iya, ya. keren keren banget. Banyak sekali ya ternyata profitnya yang ini Mas, patut dicoba dan dicontoh nih buat para kaum milenial gitu ya Mas. Nah, ini bicara soal kaum milenial gitu ya, pendapat Mas Anton tentang pemuda hebat milenial itu seperti apa sih? Mungkin seperti dirinya Mas Anton gitu ya? Enggak, sebenarnya pemuda hebat itu seperti bukan seperti saya juga, tapi pemuda hebat adalah pemuda yang bisa melakukan satu misi, yaitu pemberdayaan masyarakat. Itu adalah pemuda hebat. Bahasanya percuma ketika kita hebat tapi sistemnya kapitalis. Oh iya, bener-bener Nah, sih Mas. ketika kita hebat ya kita sistemnya pemberdayaan toh kita ketika kita berbicara tadi disebut desa ya. Iya, Nah, ketika kita berbicara di desa, maka ketika di desa itu ada sistem adat tersendiri lah. Bahasanya ketika kita melakukan kegiatan baik di desa, maka kita akan juga mendapatkan kebaikan juga di desa. oke. Efek pemberdayaan Oh sebenarnya. iya, jadi simbol mutualisme gitu ya Mas, Ah, ah, bermanfaat buat kita, bermanfaat juga buat desa dan orang ah. lain gitu ya Mas ya, keren-keren sih Mas. Nah, lalu nih Mas, usaha apa aja sih yang udah Mas Anton lakuin buat mempromosikan farming atau pertanian ini ke kaum milenial? Kalau usahanya, kalau promosi kita sudah gimana ya, wis sebenarnya misi-misi ini sudah kita bawa kemana-mana. Terkait dengan misi petani muda milenial ini sudah kita bawa kemana-mana, entah itu dengan sharing diskusi, entah itu dari apapun itu sudah kita coba. Bahkan kita sudah keluar ke Kartosuro, ke Kebumen dan lain-lain. Kita sudah keluar membawa misi terkait dunia pertanian ini. Oh ternyata jadi udah cukup bisa dibilang melalang buana gitu ya Mas ya, udah kesana kesini gitu ya Mas. Oke, Ya baik. enggak lah. Ya minimal misi kesananya wis ada Oh lah. iya. Bahkan ya kemarin sempat brand-brand kita wis dipakai di mana-mana sih. Ya brand kita wis kita kemarin dibawa ke Palu juga wis pernah. Ke paling timur Indonesia juga pernah. Udah cukup jauh ya Mas ya Ya ternyata. lumayan. Oke. Nah, kalau untuk Sriharjo sendiri sih Mas, gimana sih Mas, Mas Anton sendiri mempromosikannya khususnya di desa Sriharjo sendiri gitu Mas? Iya, heeh. Kalau khususnya di Desa Sriharjo sendiri kita promosinya kita pakai tatap muka, kita ngobrol bareng, kita kemarin lewat jejaring Karang Taruna juga kita masuk, bahasanya yuk kita gali, kita potensi, bahasanya petani muda milenial itu adalah bukan semata-mata kita bertani di sawah, bahkan apa yang kita tekuni itu akan bisa jadi uang. Contohnya aglonema, itu adalah sebuah pertanian yang bisa dikatakan hobi lah, hobi anak muda mengkoleksi sebuah tanaman, tumbuhan atau bonsai serut Oh juga iya. bisa. Nah, itu kan adalah sebuah misi pertanian juga di situ. Tapi secara tidak langsung kita tidak nyadar bahasanya itu dunia pertanian. Oh gitu. Jadi ternyata setauku tuh dunia pertanian itu cuma tentang ya Sawah. bersawah gitu ya Mas ya. Ternyata pertanian itu cukup lebar juga ya Mas ya. Iya. Oke. Nah, gini nih Mas. Boleh nih Mas dikasih sedikit motivasi buat ya teman-teman gitu ya sobat desaku cinta yang belum tergerak gitu ya, belum mau terjun ke dunia pertanian gitu Mas. Simpel banget sebenarnya untuk motivasi generasi muda terkait di desa Sriharjo maupun di kalangan luas. Yuk kita usaha dunia pertanian. Usaha dunia pertanian itu tidak ada matinya. Kalau ada matinya berarti kalian mati semua gitu loh. Paham nggak? Karena Oh iya. ketika usaha pertanian itu lumpuh, maka
kita semua mau makan apa? Iya benar. Pertanyaan yang bagus, mau makan beras sintetis. Iya benar-benar sih Mas. Soalnya kan semua bisa dibilang ini di sektor rumah tangga itu pasti juga pertanian itu pasti ya Mas Pasti ya. ada. Nah, berarti kan di situ ketika saya memberikan motivasi, maka motivasinya sangat sederhana. Yuk kita terjun dunia pertanian, dunia peternakan, entah itu pertanian dan peternakan, karena di situ kita tidak akan kehabisan apapun, kehabisan terkait apapun lah. Intinya secara garis besar dunia pertanian itu menjanjikan. Dengan wawasan kita sampai sekarang itu bahasanya ketertarikan generasi muda sekarang terhadap dunia pertanian kan masih berkurang. Nah, Iya. itu bisa jadi peluang loh buat dirimu sendiri atau yang lain. Nah, bahasanya wah asik tuh. Nah, oh hebat seperti ini. Minimal dunia pertanian itu kita bisa makan. Sederhana sekali. Minimal dunia peternakan, dunia pertanian itu di situ kita bisa makan. Oh iya. Baik, keren banget sih Mas. Mantap sekali ya motivasinya. Dari Mas Anton ini kan ya, dari pemuda hebat milenial gitu ya, yang mau terjun gitu ya ke dunia pertanian, yang bisa dibilang sekarang sangat jarang sekali para pemuda gitu ya, yang mau terjun ke dunia pertanian gitu, kotor-kotor gitu ya, panas-panas gitu. Tapi Mas Anton sendiri tuh mau gitu ya, mau terjun dan mau juga membagi gitu ya, bermanfaatnya buat orang banyak ya. Gitu ya Mas ya, di lewat Taruna Tani Hijaunya Cinta gitu ya Mas ya. Nah, buat teman-teman Sobat Desaku Cinta ya, kalau mendengar tadi yang udah dijelasin Mas Anton gitu ya, ternyata dunia farming tuh nggak cuma soal sawah loh, nggak cuma soal pekerjaan yang ada di sawah aja gitu ya Mas ya. Iya. Tapi ternyata pertanian tuh cukup luas gitu, dari budidaya misalnya maggot, terus peternakan juga gitu. Dan ternyata dari pertanian sendiri itu bisa memberikan gitu dampak buat orang banyak, nggak cuma buat dirinya sendiri Jelas. gitu ya Mas ya. Heeh. Oke, keren banget. Dan juga kalau tadi ya yang Mas Anton bilang tentang dunia pertanian itu juga bisa saling berkesinambungan gitu ya, satu sama Pasti. lain. Itu dan juga sama buat pariwisata di tempat yang ada pertaniannya itu ya Mas ya. Oke, baik. Nah, terima kasih banget sih Mas buat Mas Anton gitu yang udah berkenan gitu ya, tak kepoin gitu ya mengenai dunia pertanian. Sederhana banget kok itu. Insya Allah kalau ada kesempatan ya kita bahas lagi ya Mas ya, lebih panjang gitu, yang lebih dalam lagi tentang dunia pertanian yang udah Mas Anton lakuin sama teman-teman Taruna Tani. Iya. Dan terima kasih juga buat Desaku Cinta yang udah nonton podcast pada kali ini. Jangan lupa ya klik like, subscribe, dan komen. Buat teman-teman yang kalau ada yang ingin ditanyain ke Mas Anton gitu, atau ada pertanyaan saya yang belum saya tanyakan ke Mas Anton, bisa tanyakan di kolom komentar. Oh ya, pada podcast kali ini gitu, terima kasih sekali untuk Mas Anton. Dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desaku Cinta, cinta desaku.